Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kita pakai tiap hari, tiap detik malah. Tapi mungkin jarang banget kita pikirin, yaitu makna. Makna dalam bahasa. Rasanya kayak udara ya. Hah, benar banget. Selalu ada tapi baru kerasa pas lagi sesak napas. Maksudnya, pas lagi miskomunikasi. Itu dia. Tanpa kesepakatan soal makna, semua yang kita omongin ini kan cuma jadi bunyi-bunyian aja, nggak ada artinya. Betul-betul. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita mau bedah tuntas. Kenapa sih paham makna itu lebih dari sekedar hafal kamus? Kita akan lihat gimana makna ini bekerja di obrolan kita sehari-hari, gimana dia bisa jadi teman, sekaligus musuh pas kita belajar bahasa baru. Sampai ke dunia penerjemahan yang, rumitnya luar biasa. Iya kan? Anggap aja ini tur singkat di balik panggung bahasa. Khusus buat Anda yang penasaran, bahkan kalau belum pernah belajar linguistik sama sekali. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari yang paling dekat sama kita dulu ya, obrolan sehari-hari. Logikanya kan, kalau mau ngobrol lancar ya, kita harus sama-sama ngerti maknanya. Tapi, sering banget kan, udah pakai bahasa yang sama, tetap aja salah paham. Oh, sering sekali. Penyebabnya bisa macam-macam loh. Bisa karena cara pandang kita beda, atau ya sesimpel karena lagi berisik aja. Jadi makna yang kita kirim bisa beda sama yang diterima. Tapi anehnya, seringnya obrolan kita nyambung-nyambung aja. Kok bisa gitu ya? Apa ada semacam aturan tak terlihat gitu? Nah, itu dia. Ada. Dalam linguistik itu namanya prinsip relevansi. Prinsip relevansi, oke. Anggap aja ini kayak GPS tak kasat mata yang bikin obrolan kita tetap di jalurnya. Jadi setiap kita ngomong sesuatu, lawan bicara kita itu otomatis berasumsi omongan kita itu nyambung. Oke, biar kebayang, kita langsung ke contoh aja ya. Di sumber kita ini ada percakapan antara Bu Siti, induk semang, sama Amir, anak kosnya. Oh, yang ini ya? Iya. Bu Siti nanya duluan, "Nah Amir, mau kemana?" Amir langsung jawab, mau ke kampus Bu, ada kegiatan tutorial. Nah, ini kan relevan banget. Jelas ya. Ditanya tujuan, dijawab tujuan. Betul. Terus Bu Siti nanya lagi, sampai sore? Amir jawab, "Tidak Bu, sampai sekitar pukul 12 saja." Nah, dari sini nih, informasi baru ini Amir pulang jam 12, kayaknya membuka kesempatan. Tepat. Kesempatan buat Bu Siti. Langsung Bu Siti kepikiran buat minta tolong kan? Dia bilang, kalau saya titip nanti pulangnya mampir kantor PLN bisa. Dan karena ini relevan, topiknya masih seputar kepulangan Amir, ya Amir langsung setuju. Coba deh perhatikan, tiap kalimat itu nyambung banget. Kayak mata rantai. Yang paling menarik di sini itu, prinsip ini bekerja di alam bawah sadar loh. Otomatis gitu ya? Iya, otomatis. Kita semua ngikutin ini tanpa mikir. Coba bayangin kalau abis ditanya mau kemana, Amir malah jawab, "Wah, harga cabai lagi naik, Bu." Haha, kacau banget pasti. Kacau kan? Nah, relevansi inilah yang jadi lem perekat obrolan kita. Nah, soal makna dan aturan tak terlihat ini, rasanya jadi terlihat banget dan bikin pusing pas kita mulai belajar bahasa baru. Oh iya, Disinilah bagian yang paling seru menurut saya. Bahasa ibu kita itu bisa jadi teman baik, tapi bisa jadi jebakan yang licik banget. Ini yang disebut transfer belajar kan? betul sekali. Transfer belajar. Ini kayak dua sisi mata uang. Ada yang enak, itu namanya transfer positif. Ah, ini bagian yang asyiknya. Iya, ini terjadi pas ada kesamaan antara bahasa ibu kita sama bahasa baru yang lagi dipelajari. Contohnya kayak misal belajar bahasa Inggris ketemu kata book jadi buku, atau lamp jadi lampu. Wah, itu rasanya langsung klik. Langsung nyantol ya. Iya, belajarnya jadi cepet. Tapi, ada juga sisi sebaliknya yang bikin frustasi. Namanya transfer negatif. Nah, ini dia. Ini terjadi waktu perbedaan sistem bahasa malah jadi bumerang. Tepat, saya sering banget mikirin ini. Di bahasa Indonesia, kita kan pakai kata baik buat hampir semua hal. Kabar baik, dia orang baik, mesinnya berfungsi dengan baik. Kata baiknya sama terus. Nggak berubah sama sekali. Tapi pas belajar bahasa Inggris, tiba-tiba harus mikir, ini pakai good atau well ya? Itu jebakan pertama kan? Tepat sekali, itu contoh klasik banget. Di bahasa Inggris, pemisahannya jelas. Kalau mau bilang kelihatannya baik, mereka pakai it looks good. Karena good itu kata sifat. Betul, tapi kalau mesinnya bekerja dengan baik, mereka akan bilang it works well. Karena well itu kata keterangan. Nah, banyak pemula karena kebiasaan dari bahasa Indonesia, Bilangnya it works good. Sering banget dengar itu. sering kan? Dan jebakannya nggak cuma itu.
Satu kata yang sama persis bisa punya arti yang beda jauh. Loh, kok bisa gitu? Ya karena tiap bahasa punya sistem dan logikanya sendiri-sendiri. Ditambah lagi ada yang namanya homonim. Homonim. Kata yang tulisan dan bunyinya sama, tapi maknanya beda total. Kita ambil lagi kata well tadi. Oke. Kalimat he can't hear well, artinya dia tidak bisa mendengar dengan baik. Tapi kalau kalimatnya the well will dry. The well, artinya jadi sumur itu akan mengering. Nah. Wah, bener juga. Well bisa dengan baik, bisa juga sumur. Sama sekali nggak nyambung. Ini nunjukin kita nggak bisa cuma hafal satu kata, satu arti ya. Nggak bisa konteks kalimat itu jadi rajanya. Perbedaan good sama well itu kan baru level kata ya. Tapi makin rumit lagi kalau udah ngomongin cara menyusun kalimat kan. Betul. Saya penasaran gimana sih perbedaan pembungkusan makna ini kalau kita bandingin langsung antara bahasa Indonesia sama Inggris. Oke, kita bedah dari yang paling kecil dulu ya. Di tingkat kata. Ada contoh yang lucu banget. Pineapple. Haha, iya. Kalau kita baru lihat pertama kali, mungkin kita coba pecah ya. Pine itu pinus, apple itu apel. Jadi, apel pinus. Apel pinus, kedengerannya aneh banget. Saya dulu juga mikirnya gitu. Ternyata bahasa itu nggak sesederhana bongkar pasang Lego ya. Nggak bisa. Kata pineapple itu satu paket makna yang utuh. Nanas. Udah, titik. Nggak ada hubungannya sama pinus atau apel. Oke, itu di level kata. Sekarang kita naik sedikit ke level frasa, gabungan kata. Nah, di sini perbedaannya makin kerasa kan? Sangat terasa. Di sini pola pikir bahasa mulai kelihatan. Bahasa Indonesia kan polanya DM. Diterangkan, menerangkan. Intinya di depan, Betul. Contoh, Festival Kembang Api Akbar. Intinya itu festival. Baru dijelasin festival apa. sementara di bahasa Inggris seringnya kebalik. Jadi MD, penjelasnya di depan, frasa yang sama jadi, Jadi The Grand Firework Festival. Kata festival yang jadi intinya justru di paling belakang. nah ini kayak nyusun balok tapi aturannya beda. Kalau kita biasa satu cara lain pasti aneh di awal. Yang terbesarnya ada di tingkat kalimat. Ada struktur di satu bahasa yang rasanya hampir mustahil diterjemahin kata per kata. Karena nggak ada padanannya ya. Betul, nggak ada padanan langsungnya. Ini bukan lagi soal urutan kata, tapi soal cara bahasa mengemas ide yang kompleks. Ada satu struktur di bahasa Inggris yang sampai sekarang saya masih suka mikir dulu. Yang pakai, if you had invited me, I would have come itu loh. Ah, iya. The third conditional. Rasanya ribet banget. Kenapa nggak bilang if you invited me, I came aja? Kan lebih simpel. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Struktur had invited dan would have come itu spesifik sekali. Oh gitu ya? Iya, itu bukan pengandaian biasa. Itu dipakai khusus untuk membicarakan pengandaian tentang masa lalu yang udah nggak mungkin terjadi. Oh, jadi ada penyesalan di situ. Tepat, ada nuansa penyesalan yang kuat. Maksudnya, kenyataannya, kamu dulu nggak ngundang aku, makanya aku nggak datang. Jadi rumitnya itu ada tujuannya untuk menyampaikan makna yang super spesifik. Kalau di bahasa Indonesia, gimana kita ngomongin hal yang sama? Kita caranya beda, lebih simpel secara struktur. Kita mungkin bilang, seandainya dulu Anda ngundang saya pasti udah datang. Oh, kita pakai kata dulu atau seandainya ya? Betul, kita nambahin kata keterangan. Bukan ngubah bentuk kata kerjanya serumit itu. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, ini bukan cuma soal grammar yang bikin pusing, ini nunjukin kalau tiap bahasa punya cara unik buat mengemas ide ya. Tepat, ide kayak penyesalan, kemungkinan, makanya nerjemahin itu nggak bisa sekedar ganti kata. Harus dibongkar dulu paket maknanya, baru dikemas ulang. Nah, semua perbedaan kemasan ini pasti puncaknya ada di penerjemahan ya. Ini tantangan tertingginya. Betul. Tugas inti seorang penerjemah itu kan bukan mengalihkan kata, tapi mengalihkan makna. Mereka itu jembatan makna antar budaya. Susah pasti itu. Mereka harus milih mau setia sama kata-katanya atau setia sama maknanya. Selalu ada dilema itu. Kalau kalimatnya simple kayak Hasan makan nasi, ya gampang. Diterjemahkan jadi Hasan eats rice, aman. Polanya kebetulan mirip. Nah iya, tapi coba kita lihat contoh yang lebih menantang. Di bahasa Indonesia, kita wajar banget bilang, kakiku patah dalam kecelakaan itu. Fokusnya ke kondisi kakinya kan? Benar. Itu kalimat pasif. Tapi dalam bahasa Inggris, ungkapan yang paling alami dan umum itu I broke my leg in the accident. Nah,
Itu kalimat aktif. Subjek I atau saya seolah-olah jadi pelakunya. Padahal kan nggak sengaja. Tepat. Ini dia nih yang unik. Coba deh, coba. Kalau kalimat Inggris tadi kita terjemahin balik mentah-mentah aja ke bahasa Indonesia. Jadinya gimana toh? Saya mematahkan kakiku dalam kecelakaan itu. Aneh banget kan? Kayak sengaja. Iya, kedengarannya jadi kayak tindakan yang disengaja. Ini bukti nyata kalau memaksakan struktur satu bahasa ke bahasa lain bisa aneh maknanya. Jadi ini cerminan budaya juga ya? Bisa dibilang begitu. Bahasa Inggris itu cenderung menempatkan subjek atau pelaku di depan, bahkan ketika orang itu sebenarnya korban. Dan seolah-olah itu belum cukup rumit, ada tantangan terakhir yang katanya sering jadi final boss buat penerjemah. Apa tuh? Ungkapan idiomatik. Ah, betul sekali. Idiom. Ini frasa di mana makna keseluruhannya sama sekali beda dari arti kata-kata pembentuknya. Penerjemah harus super peka di sini ya. Harus. Mereka harus tahu kapan sebuah frasa itu artinya harfiah, kapan itu idiom. Contohnya kalimat, he lost the boat. Oke, he lost the boat. Kalau konteksnya dia telat ke pelabuhan, ya artinya jelas dia ketinggalan kapal, harfiah. Tepat. Tapi gimana kalau konteksnya gini? Batas waktu pengumpulan proposalnya kemarin, he lost the boat. Oh, nggak ada kapal sama sekali di situ. Nggak ada. Lost the boat di sini idiom yang artinya kehilangan kesempatan. Jadi terjemahannya bukan ia kehilangan kapal, tapi ia kehilangan kesempatan. Konteks adalah raja. Masalahnya jadi makin parah kalau ada idiom yang kelihatannya mirip banget, tapi ternyata maknanya beda, kayak jebakan. Contoh klasiknya, black sheep. Orang Indonesia dengar itu pasti langsung mikir, Kambing hitam. iya kan? Kayaknya pas banget. Nah, disitulah jebakannya. Di bahasa Indonesia, kambing hitam itu kan orang yang disalahkan atas sesuatu yang nggak dia lakukan. Korban tuduhan. Sedangkan black sheep di bahasa Inggris, Maknanya beda. He is the black sheep in the family itu artinya dia anggota keluarga yang dianggap memalukan, kelakuannya paling beda, atau sering bikin onar. bukan orang yang dituduh. Bukan, jadi terjemahan yang lebih pas itu bukan ia adalah kambing hitam keluarga, tapi mungkin ia adalah aib keluarga atau ia biang kerok di keluarganya. Wah, pergeseran maknanya jauh banget. Dari korban jadi pelaku onar. Tepat sekali. Itulah kenapa penerjemahan itu sebuah seni. Butuh kepekaan yang luar biasa. Wah, ngobrolin ini jadi sadar ya. Ternyata di balik obrolan kita yang kelihatannya simple, ada mesin makna yang rumit banget. Betul. Kita udah lihat gimana makna diatur oleh prinsip relevansi. Gimana bahasa ibu bisa ngebantu sekaligus ngejebak, sampai ke seni menerjemahkan yang penuh tantangan. Pada akhirnya, memahami makna secara mendalam itu pada dasarnya adalah upaya untuk melihat dunia dari kacamata yang berbeda. Bukan lagi soal benar atau salah grammar ya. Bukan, tapi soal kemampuan kita menangkap maksud, konteks, dan bahkan budaya yang terbungkus dalam kata-kata. Dan seperti biasa, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Sesuatu untuk Anda pikirkan sambil santai atau di perjalanan. Kalau setiap bahasa punya cara uniknya sendiri untuk membungkus makna, kayak yang kita lihat di kasus kalimat pengandaian atau idiom tadi, apakah menurut Anda ada ide, perasaan, atau konsep tertentu yang hanya bisa diekspresikan secara sempurna dalam satu bahasa saja, dan akan selalu kehilangan sesuatu saat coba diterjemahkan ke bahasa lain?